Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang, kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu sijil. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu. Ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi. Ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Mazmur 71 ayat 22 hingga 23. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu yang memberkati kami hari demi hari ya Bapak, dengan memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk datang kepada-Mu Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya melalui pujian dan penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan dan Kau disenangkan. Kami juga akan siap belajar kebenaran firman-Mu, dan hanya Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bawa bersorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Sorak-sorai muliakan namanya.
aku rindu berdiam di dalam ruangmu Tuhan. Berdiam di
dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, inilah kami. Kami rindu menyembah dan memuliakan namamu. Kami percaya ibadah ini gak akan sia-sia, karena hanya dalam tamu kami hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk pelayan. Boleh maju ke depan. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sembari persembahan diedarkan, mari kita angkat pujian Bapa Surgawi memelihara. Pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari Engkau memberikan kami selalu kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami memberikan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami melalui persembahan dan perpuluhan. Kiranya persembahan dan perpuluhan kami ini sebagai wujud kami dengan rasa cinta dan rasa hormat kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan perpuluhan kami ini untuk menjadi perluasan tempat kerajaan ya Bapa di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yesus memberkati kita semua. Akan kembali doa anak sekolah minggu bisa maju ke depan.
43 ayat 4. Engkau berharga di mataku dan mulia. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk anak kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan yang menyerahkan anak kami dalam waktu mereka belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi mereka dengan memberikan hikmat, kepintaran dan kecerdasan sehingga mereka bisa memahami setiap materi yang disampaikan oleh Guru Sekolah Minggu mereka. Kiranya mereka hidup dan bertumbuh di dalam iman Kristus, percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa untuk anak kami. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujian kehidupan. Yang
Tuhan, walaupun dunia memberikan hal-hal yang terbaik untuk kami, kenyamanan, ketenangan, tapi kami tidak bisa dijauhkan dari kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu utama dalam kehidupan kami, karena Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami datang kepada-Mu Tuhan untuk menaikkan puji menyembah, dan kesempatan pagi hari ini kami juga siap belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami ketika pulang dari tempat ini, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan iman kami semakin kuat, semakin teguh, yakin dan percaya bahwa Tuhan kami Yesus Kristus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya dulu, saudaraku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita masuk minggu kedua, minggu depan kita memperingati Jumat Agung. Di hari Jumat dan hari Minggu ada Paskah. Itu adalah momen yang paling penting dalam kehidupan kita, karena tidak ada di dunia ini yang begitu rela Tuhan untuk menebus umatnya, menebus ciptaannya, yaitu manusia yang berdosa. Jadi Tuhan kita yaitu Yesus Kristus menebus bukan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara saja, tetapi semua umat manusia. Tetapi umat manusia mau ambil kesempatan itu atau tidak. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul yaitu Old Life or New Life, hidup lama atau hidup baru. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayat 21. Kita baca silih berganti. Saya ayat 11, Bapak Ibu Saudara ayat 12. Kita baca silih berganti sampai ayat 21 kita supaya bisa memahami konteks dan isi dari membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Dengan judul yaitu pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami berusaha mendidik diri kami lagi kepadamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk mendengarkan kami, supaya kamu dapat menerima orang yang bangga, harapannya kelebihan dan kelebihan. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab ada Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga untuk ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang mengatur Kristus telah memayai kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan kepada
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, ada satu cerita di suatu kerajaan. Ada satu pemuda yang sedang hidupnya lagi enak. Dia cukup punya pekerjaan yang mapan, hidupnya juga baik-baik saja saat itu. Tetapi ketika ada situasi di dalam kehidupannya, dia bertemu dengan orang-orang yang mempunyai pergaulan yang tidak baik. Akhirnya dia ikut. Pertama mencoba merokok, nggak bisa, nggak suka, ganti, vape, ganti. Akhirnya dia nggak cocok. Mulai lagi hal yang baru, minum minuman. Dia terbiasa. Akhirnya setiap malam pulang kerja, pemuda ini menghabiskan bersama-sama dengan teman-temannya sampai tengah malam. Pulang-pulang ke tempat kosannya sudah capek lelah. Besok paginya kerja lagi. Tiap hari seperti itu. Sampai suatu ketika uangnya habis. Karena tidak tahu pengeluarannya kemana saja. Mungkin dia berpikir, oh saya cuma minum kok ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Dia tidak bisa makan, dia tidak bisa membayar kosan, akhirnya dikeluarkan dari itu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, pemuda itu menjadi gelandangan. Dia berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan cara apa? Minta di tempat makan. Pak, tolong kasih saya. Bu, tolong kasih saya belum makan. Tidak ada yang memberikan. Akhirnya dia berpikir sampai menemukan cara. Dengan apa? Mengamen. Dia ambil mungkin botol atau apa yang bekas, dia isi pasir, dia ngamen. Ada orang yang ngasih, ada orang, dia makan dari situ. Tapi sebelumnya dia makan dari bekas atau sisa makanan yang ada di tempat sampah. Dia cari di restoran Kentucky, dia cari mungkin ada potongan-potongan ayam yang masih yang nggak layak untuk dimakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia pergi suatu ketika ke suatu restoran yang cukup baik, bagus, di situ ada orang-orang bangsawan yang sedang makan. Dia nyanyi. Awalnya tidak ada yang melihat pemuda ini sedang bernyanyi. Tapi ada satu pegawai orang bangsawan ini melihat, kok ini orang kayak pernah saya kenal, kok mukanya gak asing di dalam pikirannya, sehingga dia membicarakan kepada pemimpinnya atau bosnya. Bos, coba perhatikan pemuda di luar sana, dia bernyanyi dari tadi tidak ada yang ini. Akhirnya tergeraklah bos ini, dia kasih uang, dia nyanyi semakin semangat, semakin bagus suaranya. Sampai akhirnya bos ini bilang, udah suruh dia ikut kita, suruh masuk ke dalam area kita, dia nyanyi setiap hari, kita kasih. Tapi Ibu Saudara, pegawai itu sampaikan itu, diajak, dia pindah ke tempat yang lebih baik, dia diberikan baju yang baik, diajari tata krama yang baik. Hidupnya sudah berubah. Yang dulunya tadi hidupnya susah,
minta-minta, dia hanya di dalam rumah komplek itu dia disuruh cuma menghibur dengan menyanyi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika sudah berapa lama temannya tahu bahwa pemuda ini ada di rumah bangsawan ini, dia panggil lah. Dia bilang, Bapak penjaganya, saya mau ketemu si A, saya temannya. Terus dari jauh pemuda ini melihat ada beberapa teman-temannya yang sudah ada di depan gerbang. Ada satu temannya yang melihat bahwa ada temannya itu sedang berdiri di atas tempat kediaman itu. Dia teriak, "Bro, ayo ikut kita main lagi." Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kira-kira pemuda ini yang sudah hidupnya enak akan ikut ke teman-temannya enggak? Pergi kembali dengan kehidupan yang lama, dengan mabuk-mabukan, dengan hidup yang susah. Kira-kira pindah kembali atau tetap di rumah yang enak? Pindah. Saya rasa kalau kita pun yang sudah hidupnya enak, nyaman, nggak mungkin kita mau kembali, betul? Kita sudah dikasih makan enak, kita nggak usah pusing mencari uang, semua disediakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini yang akan jadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Terkadang kita pun menjadi anak-anak Tuhan masih suka dengan kehidupan yang lama. Oleh sebab itu kita belajar pada kesempatan pagi hari ini ada 3 kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua untuk belajar sama-sama. Yang pertama yaitu mengenal identitas diri dengan benar. Dikatakan di ayat 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kami. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Bapak Ibu Saudara, kenapa di antara kita orang-orang Kristen masih hidupnya dengan kehidupan lama? Karena mereka semua tidak mengenal identitas dirinya dengan benar. Dikatakan di ayat 11, mereka dikuasai oleh ketakutan dan hawa nafsu duniawi. Di ayat 12, hidup dalam kebanggaan manusiawi. Bahkan di ayat 14, tidak memahami tentang kasih Kristus sesungguhnya. Saudaraku, mungkin ketika kita dulu hidupnya jadi kehidupan lama kita berpikir marah-marah itu gak masalah, kita berbuat salah itu tidak masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengambil keputusan komitmen bahwa kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memahami dan mengenal diri kita ini bukan lagi budak dosa, budak setan, budak iblis, tetapi kita sudah diangkat oleh Tuhan, diubah statusnya menjadi anak Tuhan, mempelai Kristus. Itu yang harus kita pahami. Jadi mungkin dunia mengajarkan kepada kita di dalam dunia pekerjaan ada prinsip seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bekerja seperti kata, menjilat ke atas, menendang ke bawah, menjilat ke atas, menendang ke
bawah. Dunia mengajarkan seperti itu. Kalau kamu mau naik karirmu, jilat ke atas, tendang ke bawah. Itu dunia ajarkan. Tetapi ketika kita sudah berkomitmen untuk hidup kita percaya kepada Tuhan Kristus, apakah kita mengikuti ajaran-ajaran dunia? Ketika kita sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, cara kita marah bukan lagi mengeluarkan semua nama-nama binatang, tetapi kita marah-marah yang baik, yang tepat. Tidak sembarangan kita marah. Tuhan Yesus marah nggak? Marah. Ada Tuhan Yesus momennya marah. Ketika dibayin Allah dia marah, karena tempatnya dipakai untuk berdalih dan semuanya tidak sesuai dengan fungsinya. Tuhan marah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini yang kita harus paham. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, pembaruan budi itu terus terjadi, bukan hati. Kalau kita sudah memahami diri kita seperti apa dan siapa, maka hati kita, tindakan kita itu sejalan. Tapi kalau pikiran kita masih pikiran yang lama, ingin menikmati hidup yang lama, hidup di dalam dosa, maka hati kita, tindakan kita masih sama. Firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga dikatakan apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita terkadang masih bingung dengan identitas kita. Kita terkadang masih berdosa, terkadang kita tidak berdosa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita terus berusaha untuk serupa dengan Tuhan. Tapi Pak, saya masih hidup di dunia. Iya, saya tahu kita masih hidup di dunia. Masih ada kemungkinan kita bisa berbuat dosa. Tetapi kita tidak boleh tenggelam dan terikat oleh dosa yang sama. Pak, saya masih berjuang Pak untuk berkata jujur. Terus dikerjakan, tetapi jangan kita merasa ya sudahlah, jalani aja. Kita ya hari Minggu tidak berdosa, besok berdosa, besok tidak, besok enggak. Tidak seperti itu yang Tuhan inginkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tapi yang sering terjadi juga di dalam kehidupan kita tadinya sudah diangkat oleh Tuhan jadi anak-anaknya. Terkadang kita masih merasa kita adalah bos dan Tuhan adalah hambanya. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita itu hambanya Tuhan. Yang Tuhannya berarti siapa? Saya atau Tuhan? Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, terkadang kita mengatur Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya kita punya ART dalam kehidupan kita, terus ART-nya mengatur kehidupan kita, apa? Nggak cocok Pak, pakai baju warna coklat, cocoknya warna pink. Enak nggak Bapak Ibu Saudara? Oh Pak, jangan Pak, jangan makan ini, nggak cocok. Semua kehidupan kita diatur oleh pembantu kita. Enak nggak Bapak Ibu Saudara? Enak. Sama, hati Tuhan tuh merasa, oh saya itu Tuhannya. Kita manusia itu hamba. Tetapi sering kali kita ngatur, Tuhan saya berdoa maunya A, B, C, D.
Bila Tuhan jawab tidak sesuai, kita responnya adalah marah. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak mengenal identitas kita seperti apa sebenarnya. Ketika kita bisa mengenal identitas kita dengan benar, maka pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita tidak sama seperti yang dahulu. Yang kedua, yaitu merenungkan firman Tuhan. Dikatakan di ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi Ibu Saudara, di Kolose 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, ketika memahami firman Tuhan ini, Tuhan kita tidak bisa satukan. Tidak bisa kita kasih urutan, oh Tuhan di nomor satukan, terus kehidupan kita nomor 2, ini 3. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengajarkan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memilah, oh nomor 1 untuk Tuhan, yang lain keluarga dan segala macam. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak. Maunya Tuhan semua, dan tidak bisa dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakan. Jadi semua kehidupan kita lakukan untuk nama Tuhan. Dan dikatakan hendaklah di ayat 16, perkataan Kristus diam. Apakah kita sering merenungkan firman Tuhan? Saya mau tanya, siapa yang tahu minggu lalu firman Tuhannya apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Benar, ini gak ada yang ingat. Gak ada yang ingat, gak ada yang catat. Bapak Ibu Saudara, saya bukannya marah atau apa, tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjalani hidup kita kalau kita tidak menyimpan perkataan firman Tuhan di dalam diri kita? Kita aja setelah ini bisa aja lupa apa yang tadi disampaikan. Berapa minggu lalu saya menceritakan tentang tanah yang penabur itu apa, benih ada di tanah apa? Di pinggir jalan, semak berduri, apa lagi? Dan batu-batu sama tanah yang subur. Kalau kita tidak sering merenungkan firman Tuhan, tidak menanamkan di dalam diri kita firman Tuhan, ketika ada masalah, ada tantangan, itu mudah kita kuliah. Tetapi ketika ada firman di dalam kehidupan kita, itu yang menguatkan kita. Kita diingatkan bagaimana kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dikatakan yaitu bergaul dengan orang yang benar, di ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, yaitu saya dan Bapak Saudara. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menimbang-nimbang dosa kita, maka kita tidak ada yang bisa diampuni. Karena
Tuhan tidak memperhitungkan seberapa banyak besar dosa yang kita lakukan. Semua ditebus, semua disucikan. Karena Tuhan sangat mengasihi saya dan bagi saudara. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ada di firman Tuhan dikatakan di Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga menyatakan pergaulan yang baik apa? Bisa dirusak karena lingkungan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, kita berteman ke siapa saja boleh. Saya tidak melarang, Tuhan tidak melarang. Tetapi bergaul itu berbeda. Berarti dia mempunyai hubungan yang lebih dalam dengan yang lain. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, tidak baik, maka kita akan juga terpengaruh, tercemar juga hati kita, pikiran kita. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai motivasi yang baik, mempunyai goal yang tinggi, membuat kita juga semakin semangat dalam menjalani hidup, itu yang harus kita kejar. Tetapi kalau kita hanya bergaul dengan orang-orang yang membuat diri kita semakin jauh dari Tuhan, mulai sekarang tinggalkan itu. Kita cari komunitas, mencari orang-orang yang membuat kita semakin baik. Firman Tuhan apa dikatakan? Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya, silakan praktekkan firman Tuhan ini. Biasanya Bapak Ibu Saudara menyesal di kemudian hari. Jadi harus dicoba dulu. Wah, bener gak ya apa kata Pak Pendeta? Saya coba mulai hari ini, seminggu aja bergaul dengan orang-orang yang bebal, yang susah diatur, hidupnya seperti ini. Pasti besoknya bisa jadi masuk penjara, kena kasus atau apa saja. Pasti Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan, bukan saya yang memberikan berbicara. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara. Kristus telah menebus kita 2000 tahun yang lalu, dan kita sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, semestinya kehidupan lama kita sudah kita tinggalkan. Kita menggunakan kehidupan yang baru. Saya mau beri contoh Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya saya panas ini Bapak Ibu Saudara, pakai baju yang double-double. Saya menggambarkan begini Bapak Ibu Saudara. Kehidupan lama kita selalu pakai di dalam, tapi yang kita tampilkan di luar pakai kehidupan baru. Ketika ketemu orang, hebat lu ya Pak Adi, ramah segala macam, tapi kehidupan sesungguhnya masih melekat. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang lama ini harusnya dibuang. Kita tetap hanya pakai baju yang baru. Banyak dari antara kita yang sukanya seperti ini, terlihat di luar baik, tetapi di dalamnya masih kehidupan yang lama. Itu tidak bisa. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan dikatakan di ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini kata-kata selanjutnya, yang lama sudah berlalu. Bukan yang lama
terus dipakai. Enggak. Ya berlalu ya sudah lewat. Tidak perlu kita ambil kembali dan kita pakai lagi. Tidak bisa. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yaitu kita sudah pakai. Ibarat kata Bapak Ibu Saudara, baju yang sudah kotor, masa kita pakai, kita gabung dengan baju yang baru yang wangi. Nah itu nggak bisa kita masuk ke akal kita. Ketika baju kita sudah kotor, ya harusnya kita buang. Jangan bilang begini, iya Pak saya buang ke mesin cuci, saya pakai lagi. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Namanya hidup di dalam dosa, ya sudah kita tinggalkan. Hidup kita yang lama sudah kita tinggalkan. Makanya di dalam kekristenan ada namanya baptisan selam. Itu menunjukkan bahwa kehidupan lama kita sudah dikuburkan dan kita bangkit dengan menggunakan hidup yang baru. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi Kristus Yesus Tuhan kita telah mengubah diri kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Marilah kita menggunakan dan menjalankan kehidupan baru kita dengan benar. Bukan menjalankan kehidupan ini dengan menggunakan kehidupan lama kita. Kiranya kita semua mulai hari ini bisa menjalankan kehidupan kita dengan kehidupan yang baru, yang sudah Tuhan tebus dosa-dosa kita semua, karena karyanya sungguh besar dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik dan singer. Kita percaya bahwa kasih Tuhanlah yang terindah yang ada di dunia ini. Kasih kita manusia terbatas. Kasih kita masih sifatnya transaksional. Tetapi kasih Tuhan tidak. Tuhan tidak melihat seberapa kita berdosa terus minta kepada umat manusia untuk membayar. Tidak. Tapi Tuhan yang membayar karena Dia ingin ciptaannya yang sudah jauh dari maksud dan tujuan awalnya, yang rela datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa itu Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian karya yang besar. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya Ku temukan di dalammu, Yesus.
Meminta Tuhan menyelidiki hati kita, apakah kehidupan kita sudah sesuai yang Tuhan inginkan, yaitu mengenakan, menggunakan, menjalankan kehidupan ini dengan kehidupan yang baru. Ketika kita masih menggunakan hal-hal yang lama dalam kehidupan kita, kini saatnya Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, minta Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita terus berusaha untuk menjalankan hidup ini dengan menggunakan kehidupan yang baru. Ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan, datang kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan menyelidiki setiap hati kami yang datang padamu Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjalankan kehidupan kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan, yaitu memperolehkan kehidupan manusia-manusia baru yang sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami bisa memancarkan kasih pada dunia ini. Kita naikkan punya karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan karya terbesar, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau, Yesus Engkau bukan bumi, Yesus Engkau bukan bumi. Terima kasih Tuhan atas segala karya terbesar dalam kehidupan kami. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau rela dicambuk, ditusuk, dan dikasih mahkota duri. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu.
untuk menebus segala dosa, segala kesalahan, segala pelanggaran yang kami lakukan. Dan Engkau tidak memperhitungkan apapun yang kami lakukan. Engkau menebus semua dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menerangi dunia ini. Dan kami bisa memancarkan kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Bisa dirasakan oleh tetangga kami, keluarga kami, kerabat kami, bahkan teman-teman kami. Sehingga mereka ingin mencari tahu siapa Yesus Kristus Tuhan kami. Berikan kami kesempatan dalam kehidupan kami untuk menceritakan kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Berikan kami keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantu-menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucu-cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakai menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam segala usaha, segala pekerjaan yang dikerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam dunia. Pulanglah dengan kasih, sukacita, damai sejahtera dan pengharapan dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Besar.